Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dr. Andus Hari Wahyono, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Bapak Hari dan teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Peran Strategis Guru dalam Mengatasi Krisis Moral Remaja melalui Pendidikan Etika. Krisis moral yang ditandai dengan menurunnya sopan santun dan empati remaja menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan. Pendidikan etika penting karena tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian. Dalam hal ini, kita sebagai calon guru perlu memahami bahwa guru memiliki peran utama sebagai teladan moral yang menanamkan nilai melalui sikap dan tindakannya. Pendidikan etika perlu diterapkan sejak dini dan berkelanjutan. Tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Melalui pendidikan etika yang kontekstual dan penuh keteladanan, guru sangat berperan dalam membentuk karakter remaja yang berakhlak dan bertanggung jawab. Pendidikan etika memiliki peran yang sangat penting, yaitu membentuk watak dan kepribadian peserta didik. Usia remaja berada pada masa pencarian jati diri, di mana mereka seringkali bingung membedakan antara yang benar dan yang salah. Dalam kondisi ini, pengaruh media digital, perubahan nilai budaya, serta kurangnya keteladanan dari orang dewasa membuat mereka rentan terhadap perilaku negatif. Nilai-nilai etika yang tidak ditanamkan dengan kuat sejak dini dapat melahirkan generasi yang hanya cerdas secara intelektual, tetapi lemah secara moral. Teman-teman yang berbahagia, dalam menghadapi krisis moral remaja, guru memiliki peran yang sangat penting. Guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga pendidik yang menjadi teladan moral bagi peserta didik. Melalui kata, sikap, dan tindakan, guru dapat menunjukkan contoh nyata tentang kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan rasa hormat terhadap sesama. Oleh karena itu, guru menempati posisi strategis sebagai penggerak utama dalam menanamkan nilai-nilai etika di sekolah. Pendidikan etika perlu diterapkan sejak dini dan berkelanjutan, karena pembentukan karakter tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus berulang dan konsisten di setiap jenjang pendidikan. Semakin awal pendidikan etika diberikan, maka fondasi moral yang terbentuk dalam diri remaja semakin kuat, sehingga mereka memiliki arah moral yang kokoh dalam menghadapi pengaruh zaman. Bapak Hari dan teman-teman yang berbahagia, tempat yang paling strategis untuk menanamkan pendidikan etika adalah sekolah. Karena dari sekolah, peserta didik belajar tidak hanya ilmu akademik, tetapi juga nilai-nilai kehidupan. Namun, peran sekolah tidak dapat berdiri sendiri dan perlu dukungan dari pihak lain seperti keluarga dan masyarakat. Keluarga sebagai lingkungan pertama anak dan masyarakat sebagai lingkungan sosial juga memiliki andil yang besar untuk memberikan pendidikan etika kepada remaja. Selain itu, media digital yang kini menjadi ruang yang luas untuk remaja berinteraksi dan belajar perlu kita manfaatkan sebagai media untuk memberikan pendidikan etika. Oleh sebab itu, kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan media menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter remaja yang beretika. Lalu bagaimana strategi guru dalam mengatasi krisis moral remaja dalam pendidikan? Pertama, guru perlu mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam setiap proses pembelajaran sebagai bentuk teladan bagi peserta didik. Etika tidak hanya diajarkan dalam mata pelajaran tertentu, tetapi diperlukan penerapan secara langsung dalam kegiatan belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Kedua,
Guru dapat menerapkan metode belajar yang kontekstual dan partisipatif, seperti diskusi moral, refleksi nilai, simulasi pengambilan keputusan, serta kegiatan sosial yang menumbuhkan empati dan tanggung jawab. Ketiga, guru dapat memanfaatkan media digital secara positif untuk mengajarkan peserta didik cara menggunakan teknologi dengan bijak dan beretika, agar mereka mampu memilih informasi serta menolak pengaruh negatif dunia maya. Dan yang terakhir, guru perlu menjalin kolaborasi dengan orang tua, masyarakat, serta lembaga lain agar implementasi dari pendidikan etika tidak hanya berhenti di sekolah, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Hari dan teman-teman yang berbahagia, dari uraian yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan etika memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian remaja di tengah krisis moral yang terjadi saat ini. Guru berperan strategis sebagai teladan moral yang menanamkan nilai-nilai etika melalui pembelajaran kontekstual, keteladanan, dan kolaborasi dengan keluarga serta masyarakat. Melalui peran aktif guru dan dukungan dari berbagai pihak, pendidikan etika dapat menjadi solusi nyata dalam membangun generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan berakhlak mulia. Saya berharap seluruh elemen pendidikan dapat bekerja sama memperkuat pendidikan etika baik di sekolah, keluarga, maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu, marilah bersama-sama menciptakan ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab pada diri remaja, sehingga dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang beretika, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman dengan sikap bijak dan bermoral. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.